John Hartman diam-diam meminta bantuan fans Garuda di Australia untuk membujuk Luke Vickery agar bergabung ke timnas Indonesia. Emil Audero baru saja kembali dari tugas nasional, lalu langsung merasakan pahitnya kekalahan Cremonese dari Bologna. Bung Ropan juga mendesak PSSI segera bergerak mencari striker nomor 9 yang lebih tajam. Semua ini terjadi saat timnas Indonesia mulai menyiapkan langkah baru menuju agenda berikutnya. Simak informasi lengkapnya berikut ini. Hartman bergerak diam-diam untuk Luke Vickery. John Hartman kembali jadi sorotan karena tertarik serius pada striker muda Luke Vickery dan bahkan menitipkan pesan kepada supporter Garuda di Australia untuk membujuk sang pemain agar gabung ke timnas Indonesia. Isu ini menarik karena menunjukkan bahwa proses pencarian amunisi baru tidak lagi berhenti pada wacana, tetapi sudah masuk ke langkah pendekatan langsung. Kejadian itu disebut berlangsung pada 24 Maret 2026, beberapa hari sebelum FIFA Series 2026. Saat itu, seorang fans Garuda Australia bertemu Hartman, lalu dalam obrolan singkat, sang pelatih justru menyampaikan permintaan agar Luke Vickery segera bergabung. Luke Vickery sendiri disebut sebagai striker yang bermain di Liga Australia bersama MacArthur FC. Ia juga dikaitkan dengan garis keturunan Indonesia dari pihak ibu, dengan nenek yang kabarnya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ini membuat namanya semakin relevan dalam skema naturalisasi atau penjajakan diaspora. Dampaknya jelas besar. Jika pendekatan ini berhasil, timnas Indonesia bisa mendapat tambahan penyerang muda untuk masa depan. Namun jika gagal, Hartman tetap harus mencari opsi lain untuk memperkuat lini depan yang masih membutuhkan kedalaman lebih baik. Sementara itu, situasi lain juga mulai menarik perhatian. Emil Audero langsung diterpa tekanan di klub. Emil Audero kembali jadi sorotan setelah pulang membela timnas Indonesia karena Cremonese justru kalah 1-2 dari Bologna di Liga Italia. Kekalahan ini menambah tekanan bagi sang kiper yang harus menghadapi situasi sulit baik di level klub maupun tim nasional. Dalam laga tersebut, Cremonese kebobolan cepat pada menit ketiga lewat João Mario, lalu Jonathan Rowe menambah gol pada menit ke-16. Emil dan rekan-rekannya memang sempat memperkecil skor lewat penalti Federico Bonazzoli di masa injury time, tetapi hasil akhir tetap tidak berubah. Yang membuat situasinya makin panas, Cremonese disebut berada di peringkat ke-17 klasemen sementara Liga Italia dan terancam masuk zona merah jika hasil tim lain tidak berpihak. Artinya, performa Emil di klub kini ikut bersinggungan dengan ancaman degradasi yang nyata. Dampaknya, Emil Audero bukan hanya dituntut stabil bersama timnas Indonesia, tetapi juga harus menjaga konsistensi di level klub. Jika tekanan ini berlanjut, posisi dan kepercayaan diri sang kiper bisa ikut terpengaruh. Di sisi lain, persiapan tim juga tidak kalah penting untuk dibahas. Bung Ropan bongkar PR besar di lini depan. Bung Ropan menilai timnas Indonesia masih punya masalah serius di penyelesaian akhir. Walau John Hartman membawa hasil cukup positif di FIFA Series 2026, kebutuhan akan striker nomor 9 yang benar-benar tajam masih belum terjawab. Ia menyoroti bahwa dari 2 laga FIFA Series 2026, timnas Indonesia menang atas Saint Kitts and Nevis dan kalah dari Bulgaria. Namun, menurutnya, hasil itu belum menutupi persoalan utama. Lini depan masih terlalu sering kesulitan mencetak gol saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Karena itu, Bung Ropan mendesak PSSI segera mencari pemain nomor 9 yang tepat. Ia menyebut nama Ramadan Sananta dan Mauro Zylstra, tetapi menegaskan bahwa timnas Indonesia tetap butuh striker yang benar-benar bisa diandalkan sebelum Piala Asia 2027. Dampaknya jelas besar.
Jika masalah ini tidak segera diatasi, timnas Indonesia bisa kesulitan saat menghadapi tim dengan level organisasi bertahan yang lebih rapat. Sebaliknya, bila striker baru ditemukan, daya dobrak skuad Herdman akan naik signifikan. Selain itu, persiapan internal juga menjadi fokus utama. Timnas Indonesia mulai menata langkah berikutnya. John Herdman kini disebut tengah sibuk menyeleksi amunisi baru setelah FIFA Series 2026 berakhir. Fokusnya bukan hanya pada talenta lokal, tetapi juga pada potensi naturalisasi diaspora yang bisa menambah kedalaman skuad. Agenda berikutnya yang disebut menunggu adalah FIFA ASEAN Cup Juni 2026. Itu berarti proses pemantauan pemain, pendekatan ke diaspora, dan penyusunan komposisi tim harus berjalan cepat agar persiapan tidak terlambat. Dari visi teknis, pendekatan ini penting karena timnas Indonesia membutuhkan penyerang yang cocok dengan kebutuhan taktik dan mampu memberi solusi saat laga berjalan ketat. Luke Vickery menjadi salah satu nama yang mulai masuk radar karena usia muda, latar diaspora, dan potensi pengembangan jangka panjang. Dampaknya, timnas Indonesia bisa memiliki arah pembangunan skuad yang lebih jelas. Jika rekrutmen dan persiapan berjalan sesuai target, kualitas tim untuk turnamen-turnamen berikutnya berpeluang meningkat. Dengan berbagai perkembangan ini, timnas Indonesia menunjukkan arah yang semakin jelas dalam membangun kekuatan tim. Jika semua rencana berjalan sesuai target, peluang untuk tampil lebih kompetitif di level internasional akan semakin terbuka.